Nah cuy, kali ini saya mau apa namanya masang baran ini. Kali ini caranya oke. Kali ini saya kasih caranya. Kemarin banyak yang protes gara-gara cuman ngasih hasilnya aja nggak ngeliatin prosesnya. Saya minta maaf banget ya. Sorry. Oke, maaf yang komen-komen kemarin. Kali ini beneran. Nah, seperti yang dilihat ini udah kepasang ya. Tadi tuh lihat berbagai macam tutorial cuy supaya ngerti cara masangnya. Ini kepasang dan ternyata ya emang simpel anjir. Nah, tapi nih cuy, saya kurang tahu nih. Kan ini hand grip sudah saya ganti. Terus masang baran. Kalau di stang sebelah kiri kan cuma buat pegangan doang. Jadi ini nggak masalah nih. Karet-karet ini nggak masalah. Tapi kalau di kanan, kalau stang yang di kanan kan ada giniannya. Nih, karet-karet gini. Nih bisa meletup nih. No kan? Nggak pas gitu loh. Nah, saya kurang tahu nih bakalan nyendet buat ngegasnya gini apa enggak ya. Ya untuk nyari tahu kita pasang dulu aja. Nah, sebagai pembeda, karena ini motor Yamaha ya, bukan Honda. Yamaha itu di dalamnya kosong. Ini tangan kita bisa masuk nih. Yamaha itu dalamnya kosong gini. Kalau Honda, kalau kita ngelepas jalur orinya, itu di Honda ada bentar. Nah, ada ininya. Ini. Ada ininya, cuy. Nah, kalau di Honda itu jadi nggak perlu pakai spacer gini, harus sudah bisa masang. Yang pertama harus dilakukan tuh untuk melepas si spionnya. Ini tangkai segini nih. Ini harus dilepas nih dari spionnya supaya bisa masangnya lebih gampang. Nah, kalau sudah dilepas pasti hasilnya kayak gini. Bakalan jadi dua bagian, satu spion, satu di bagian yang buat masuknya. Nah, di dalam si apa ini nyebutnya ya? Saya nggak kurang tahu. Di dalamnya itu ada kunci L yang sama gedenya untuk buka yang di sini. Nih, gedenya sama. Ya cukup yang pakai yang ada di dalam box sudah bisa. Ini harus kita kendorin. Nah, kalau sudah dikendorin itu pasti kan bisa jadi muter-muter gini. Dan fungsinya buat apa sih? Kalau saya lihat ternyata di Aerox itu di dalam sini. Di dalam sini tuh ada benjolan. Nah, itu udah kelihatan tuh. Yang warnanya beda sendiri itu benjolan. Kalau orang-orang biasanya ngeratain, ini nggak usah diratain bisa. Tujuan tadi untuk dilonggarin adalah karena ini. Di sini kan ada kayak garis-garisnya ini. Ini fungsinya juga bukan untuk cuman hiasan, tapi supaya ini bisa neken-neken ke dalamnya gini. Kalau dia longgar, otomatis di dalam setang ini yang ada benjolan tadi dia akan neken ke sini dan akhirnya bisa masuk ke dalam kayak gini. Nggak ada selanya di belakang. Tapi kalau misalnya kita nggak longgarin atau kita kencengin sambil masukin, nanti hasilnya dia akan gini. Nah, ada jaraknya tuh segini. Ya kemungkinan sih kalau misalnya di sini di stangnya sebelah kanan, karena ininya tidak pas ya ukurannya, gara-gara di sini ada spacernya tuh. Nah, ya mungkin akan dipasangnya segini supaya nggak nyandet ke sininya. Nah, sebelum masukin, astagfirullahaladzim, jatuh dong, mantap. Nah, sebelum dimasukin kayak gini nih, itu pastikan dulu lubang yang paling besar itu ada di hadapan kita ya, jadi bukan di belakang sini. Nih, bukan ngadep ke sana, tapi ngadep ke sana ya, untuk yang si lubang besar ini. Karena apa? Karena ada ini tuh untuk ganjal si bautnya supaya nggak baret di dalamnya ya, begitu. Nah, di sini kan sudah masuk nih, dan ini udah longgar. Kita tinggal dorong aja. Dorongnya itu lumayan coy. Ya, pokoknya didorong sampai gini, didorong gini. Ini didorong nih. Nah, udah masukkan tuh. Dan yang saya pelajari dari ngelepas bar end itu, jangan asal muter, jangan muter sampai habis. Kenapa? Karena nanti kayak bar end saya yang lama. Hilang, Bang. Hilang. Tinggal satu. Bentar. Nih, tinggal satu ini doang, yang nggak tahu kemana itu yang satunya lagi. Harusnya kan dipasang di dalam sini kan, nih dipasang di dalam sini. Ini pun yang buat ngaitnya aja hilang, gara-gara apa? Gara-gara pas itu asal tak puter-puter gitu ya kan, jadinya hilang masuk ke dalam setang di dalam sini kayaknya. Kok bisa nggak tahu, saya goblok emang ya kan. Jadi ini sekiranya ini sudah pas, tinggal masukin si spion ini
posisinya spion ini atau ini sama aja. Nah ini sekiranya derajat kemiringannya si lubang ini sudah pas, karena tadi cara mengukurnya untuk pas apa enggaknya, ini ambil aja spion duduk di atas motor, terus ini masukkan ke sini ya, masukkan ke sini, terus lihat ke belakang Anda apakah sudah sesuai dengan peringatan Anda. Jangan sampai spion yang awalnya untuk lihat ke belakang malah jadi gini, kan nggak lucu gitu ya kan, kalau spionnya jadi gini gitu, menghadapnya malah ke knalpot, kan nggak lucu jadinya. Rada ke atasin. Oke, kalau sudah pas ya udah tinggal dipasang baut-bautnya. Dan ini jadi nggak bisa direkam tadi karena harus pakai dua tangan. Ini apanya dilonggarin pakai baut, terus ininya sambil diputar-putar sambil rada ngencengin bautnya supaya nggak lari-lari gitu. Oke, langsung aja masangin baut. Ya nggak perlu di video lah ya, sudah tahu gimana cara masang baut. Kalau nggak tahu parah kalian bos, kecuali kalau baut-bautnya baut Ferrari gitu ya kan, baru saya wajarin. Anda tidak bisa melepas baut Ferrari, itu wajar bang. Saya tahu ini nggak racing look, tidak racing look karena racing look itu biasanya dia pakai spion, tapi saya pakai saja bodoh amat. Yang penting saya tidak dimarahi mama. Nah kalau saya itu ya cara untuk ngepasinya ini antara ini sama itu derajat kemiringan, derajat kemiringan ya itu saya lurusin sama ini karena kebetulan ininya pas banget sama ini setelah nyoba. Dan sebelum pasang spion kayak yang ini, ada satu kesalahan lagi yang saya buat, yaitu nih bautnya di dalam nih, aduh bentar. Nah bautnya di dalam ini harus dikencengin dulu sebelum dipasang spion kayak di sana. Kalau nggak gitu nanti bisa jadi kayak gini. Ini bisa muter anjir, bisa hilang baut di dalam sini lagi dong. Udahlah saya kencengin dulu. Nah gini kan enak ya, nggak bisa muter-muter nih udah no. Udah sakit gitu tangan itu, jadi untuk kenceng ini sakit bos, udah berarti udah kuat nih. Untuk apa sih dikuatin dia supaya baratnya nggak hilang lagi kayak yang di sana itu, kayak yang di sana kan nggak lucu kalau baratnya hilang gitu kan, baru beli bos, baru datang. Saya minta maaf ya, mungkin bakal ada yang komen ngapain bisa jajarin ini sama ini kan ini bisa diputer-puter gitu ya kan, karena di belakang sini ada bautnya untuk muter-muterin, dan juga ini ada engselnya. Ya ngapa sih emang ya, biar bagus aja gitu loh, biar kesannya nggak asal masang gitu loh, kesannya itu biar rapi gitu loh, nggak asal masang gitu. Jadi udah ya, yang bilang spion baren nggak kelihatan. Nah tahu lah ya, pokok mungkin segini lah ya saya kira-kira POV saya. Nah bisa dilihat tuh spion tuh di situ tuh. Ini cukup ngelirik aja udah kelihatan semua gitu di belakang tuh, udah kelihatan semua no. Di semua udah kelihatan. Yang bilang spion badan nggak kelihatan ya makanya beli yang cembung anjir. Kelihatan bos, tidak terhalang tangan nih. Saya pakai begini, itu tidak terhalang tangan no. Mata saya masih bagus meskipun kacamataan masih terlihat jelas. Ini paling juga tinggal digeser ke sini, terus diturunin lagi ke sini. Kelihatan bos, baran itu kelihatan. Bukan hiasan, tolong. Berarti Anda salah masang. Gitu kalau kata saya. Kalau salah ya maafkan. Nah, tuh udah kepasang semua tuh. Ya, dan ini sudah menurut gue sudah pas lah ya. Kalau misalnya saya pegang sini juga udah nggak nutupin. Satu hal yang saya nggak bisa saya bela dari bar N ini adalah ketika stangnya belok pasti nempel paha. Gimana sudah paha saya besar, kemarin tuh rasanya belok susah gitu kan, rasanya kayak motor sport jadinya nih. Kan gini mesinnya. Kalau kita lihat paha nih, ini paha nih, ya kan nih. Nempel. Jadi biasanya kalau misalnya saya mundurin motor kalau pakai baran tuh saya harus gini. Ini nggak bisa masuk nih anjing. Inilah yang sucks banget dari bar N tuh kalau misalnya mau belok. Tapi overall sudah kelihatan lah semuanya. Paling nanti tinggal setting ininya, si kacanya buat tak naikin bisa nggak? Biar bisa lah pokoknya. Oke, sekian lah
Kali ini bener ya, udah cara masaknya udah aku beritahu semuanya, keluh kesah saya dan juga kegoblokan saya sudah saya ceritakan semua di sini. Makasih udah yang udah bilang. Dan oh ya, oh tidak mengaruh dong. Tidak mengaruh dong. Karena apa? Karena saya sudah, aduh, jatuh goblok. Sudah presisi gitu ya kan, sudah presisi. Jadi aman, ngeng, tidak aman. Bapak sih ngeng. Sekian. Thank you.